Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 11 April 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu serahkan hidupmu kepadanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kami boleh berhasil dalam hidup kami setiap hari ketika firman-Mu menjadi andalan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 11 April 2022 dengan judul Serahkan hidupmu kepadanya. Dan ayat firman Tuhan kita Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Dalam diri manusia ada sifat mementingkan diri, ambisi yang merusak pekerjaan Tuhan. Kepentingan diri harus dibuang. Janganlah memiliki tujuan untuk menjadi nomor satu. Jangan berdiri jauh dari pekerjaan Tuhan. Berbicara dan menulis dengan sikap fanatik tentang hal-hal yang belum diselidiki secara kritis dan penuh doa dan dengan rendah hati dibawa ke hadapannya. Dunia yang baru sudah hampir tiba dengan permasalahan yang serius, sudah sangat dekat, dan pekerjaan besar harus dilakukan. Jadi banyak keputusan penting harus dibuat. Namun engkau memiliki pendapat bahwa ide-ide dan rencana mementingkan diri, karakter yang salah diterima sejak kelahiran dan diizinkan untuk memengaruhi hidup seseorang. Engkau harus pernah merasa bahwa bergerak dari dorongan hati adalah dosa. Engkau harus pernah merasakan kekuatan itu, menggunakannya untuk mencapai tujuanmu sendiri, terlepas dari konsekuensinya bagi orang lain, karena engkau berada dalam posisi yang memungkinkan hal ini. Tetapi engkau harus menggunakan kekuatan yang diberikan kepadamu sebagai kepercayaan yang sakral dan kusyuk, mengingat bahwa engkau adalah hamba Tuhan yang maha tinggi dan harus memenuhi dalam penghakiman setiap keputusan yang engkau buat. Jika tindakanmu tidak mementingkan diri sendiri dan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan menanggung ujian yang berat. Ambisi adalah kematian bagi kemajuan rohani. Kejeniusan adalah kesalahan. Kemalasan adalah kejahatan. Tetapi kehidupan di mana setiap prinsip yang adil dihormati, pastilah mendatangkan kesuksesan. Pada waktu anak kecil disuruh menempuh perjalanan itu, di mana cepat atau lambat, ia pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri yang akan menentukan jalan kehidupannya kepada kekekalan. Betapa sungguh-sungguh seharusnya usaha untuk mengarahkan kepercayaannya kepada penuntun dan penolong yang pasti itu. Jadi saudara, mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Tadi dalam keterangan firman Tuhan hari ini, dunia yang baru sudah hampir tiba, dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di atas dunia ini akan semakin serius, akan semakin sering terjadi, karena itu adalah tanda kedatangan Yesus. Pekerjaan besar yang harus kita lakukan sekarang ini adalah membuat keputusan yang penting. Keputusan yang penting adalah menyerahkan hidup kita kepadanya, sehingga karakter kita yang kita terima sejak kita lahir itu diizinkan oleh Tuhan untuk dibaharui. Dan dengan karakter itu, dengan tabiat yang dibaharui itu, kita bisa mempengaruhi orang yang lain untuk datang
kepada Yesus. Jadi penting hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain di sekitar kita. Mereka juga boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita jadi seperti anak yang kecil, ketika dia disuruh untuk bergantung kepada orang tuanya, percaya kepada orang tuanya, dia akan dengan sepenuhnya percaya kepada orang tuanya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita menjadi seperti anak kecil, kita percaya kepada Allah sebagai orang tua kita, maka kita akan bergantung kepadanya dan mendasarkan keyakinan, kepercayaan kita kepadanya. Dan tidak ada keraguan. Pasti Allah akan menuntun kita dan akan menjadi penolong kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah. Bahwa Tuhan rindu kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-umat-Mu, menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya hari ini Tuhan kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami diizinkan oleh Tuhan menjalani hidup, tetapi kami juga boleh memperbaiki karakter kami, bisa sejalan atau sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Dan hari ini, kalau kami serahkan hidup kami kepadamu, maka orang lain di sekitar kami turut diberkati dengan keadaan kehidupan kami. Kami dapat menjadi berkat di mana saja kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami berjalan tidak sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Hamba doakan khusus untuk keluarga besar Sasarari yang berada di Jayapura, yang berada di Waropen, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Begitu pula dengan Pendeta Desmond Sirami yang melayani Jemaat AB Pura berserta dengan Mem dan juga anak-anak. Tuhan kiranya akan memberkati. Dan segala rencana hidup hamba Tuhan dalam pelayanan berserta dengan jemaat, keluarga besar Sasarari, biarlah selalu ada dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.